kelebihan tenaga atau kalau makan tuh banyak gitu ya. Sehingga penyalurannya itu nggak tepat sasaran ya. Karena adanya di kelas, maka apa-apa yang di kelas jadi sasaran. Itu yang saya amati dari semester 1 sampai ke semester 2. Buktinya ada di sana, Bu. Lihat di sana, Bu. Nah, di sana. Lemari saja sampai bolong seperti itu. Ya. Itu pun dulu pernah saya klarifikasi siapa-siapa. Walaupun itu adalah sumbangan dari ibu, bapak ya. Kalau berguna, kalau bermanfaat sampai lama ya, dari tahun ke tahun kan amal jariahnya masih mengalir. Tetapi kalau dibuat rusak-rusakan kan mubazir seperti itu ya. Sehingga kemarin itu saya klarifikasi siapa yang merusakkan. Ya ada yang merespon negatif, juga ada yang merespon positif. Kalau negatif sih saya maklum, mungkin dari sudut pandangnya uang aku sing tuku-tuku dewi batak rusak misalkan seperti itu ya maklum. Karena mereka itu masing-masing mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, saya maklumi. Adapun yang mau bertanggung jawab ya saya tunggu. Tetapi kalaupun tidak mampu ataupun karena sesuatu hal ya saya menerima karena itu adalah hak bapak ibu semua. Mudah-mudahan sampai di situ saja rusaknya masih bisa dipergunakan, masih ada amalan yang mengalir. Syukur seperti itu. Syukur anak-anak kalau sudah di kelas 8 mengalami perubahan perilaku yang signifikan karena apa-apa yang dilakukan itu kalau efeknya adalah negatif maka menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan dijarkan. Kalau kebiasaan dulu diterus-teruskan itu menjadi sebuah karakter. Nah, kalau sudah karakter ini sulit untuk diubah. Maka dari itu, kalau kami mengingatkan pada anak-anak dengan keras, saya mohon maaf, itu demi kebaikannya. Enggak karena apa-apa, Bu. Enggak untuk menyakiti. Enggak untuk menyakiti hati Bu, enggak. Itu demi kebaikannya. Soalnya perilaku itu kalau sudah berkembang menjadi karakter. Kalau karakter itu kalau sudah mengkarakter, nah ini sulit untuk dirubah lagi. Oleh karena itu dalam masa perkembangan, setidaknya atau sebisa mungkin anak-anak itu mengalami proses perubahan perilaku yang penting, terutama karakter akhlak yang baik. Nah itu ya itu ibu-ibu ya. Pertama itu adalah karakter, yang kedua adalah prosentasi kehadiran. Prosentasi kehadiran ya ada beberapa anak ya, 2 anak itu ada yang mengalami untuk malas pergi ke sekolah, sehingga kalau dia takut pada orang tuanya anak itu berangkat tetapi enggak ke sekolah. Ada yang kemarin seperti itu, sudah saya klarifikasi pada orang tuanya, sudah saya cek di rumahnya, ternyata memang anaknya enggak sekolah. Dibuktikan dengan pakai baju renang atau kaos ya, basah di dalam tasnya. Di sekolah nggak ada. Kalau anak ini nggak ada, anak ini nggak ada. Jadi 2 orang tuh kompak kalau nggak masuk. Misalnya 7, keduanya nggak masuk dalam 7. Seperti semoyuan. Ternyata memang betul ketika diisi sepeda motornya diisi penuh, antara situ ya, sebelah situ dan sini kok habis gitu ya. Sehingga orang tuanya pun bertanya, kenapa anak saya? Ternyata itu mengadakan refreshing sendiri, renang di sana, sehingga kami tidak bisa untuk bertanggung jawab kalau ada sesuatu. Sehingga memang kami minta kerjasamanya untuk saling menjaga anak-anak. Karena anak-anak bangsa itu adalah anak kita ya. Walaupun kemampuan terbatas, kami tidak bisa memantau keluar, kan ada di sana orang tua. Siapapun anaknya, kalau ada anak sekolah, mohon Bapak Ibu untuk diperingatkan. Kalau ada anak bolos ya, mungkin Ibu Bapak tahu di sana, mungkin anak sini, mungkin anak mana saja. Kalau anak sekolah adalah anak bangsa ya, sebagai garda ke depan untuk menjunjung negara ini maju, bisa maju kemana ya. Kita selalu bersaing secara global ya, bukan di Indonesia tetapi di luar sana kita bisa memantau, melihat
bagaimana negara lain, bagaimana negara kita, sehingga kita kepedulian kita kepada anak-anak bangsa itu bisa kita tingkatkan. Siapapun, anak siapapun, kalau anak sekolah, mohon diingatkan kalau anak-anak itu membolos ya, mengadakan acara-acara sendiri, misalnya renang tadi, ibaratnya kalau nggak ada yang memantau, kalau ada sesuatu, tentu kami akan disalahkan. Nah, seperti itu adalah untuk berjaga-jaga. Itu adalah yang pertama, bisa mengingatkan, paling tidak didoakan anak-anaknya ya Bu. Dengan doa itu mudah-mudahan mengalami perubahan perilaku, karena doa itu adalah penting ya untuk keberhasilan anak ibu semuanya. Tadi sudah mengalami perilaku, kemudian kehadiran, kemudian kemampuan Bapak Ibu. Nanti tentunya ada yang membandingkan nilai anak saya kok sedemikian, anak itu kok demikian, mungkin ada yang demikian. Kalau dilihat secara view, mungkin lebih pandai anaknya, tetapi di akhlak, ini anaknya kurang. Nah ini saya menilainya itu di akhlak Bapak Ibu ya. Kalau akhlaknya baik, ya, tentu anaknya akan menjadi baik. Ya. Tetapi kalau anaknya jelek, walaupun pintar, nanti kepandaiannya itu akan terpengaruh pada akhlaknya. Akhlaknya itu akan mempengaruhi kepandaiannya. Maka dari itu Bapak Ibu nanti itu adalah nilai dari pancaran dari akhlak Bapak Ibu semuanya, anak Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang bisa saya berikan penilaiannya kami di bidang seni budaya. Kemudian Bapak Ibu yang paling menjadi catatan banyak itu di administrasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini itu ada infak tiap Jumat. Infak itu gunanya untuk apa sih? Untuk kalau ada anak sakit, jenguk. Kemudian itu apalagi kalau ada orang tua anak-anak yang meninggal, disantuni. Infak itu seperti itu, kegunaannya seperti itu. Dari Jumat itu 2.000. Nah ini Bapak Ibu ada yang nggak mau membayar. Nggak saya sebutkan siapa-siapanya, saya sebutkan. Ada pun cuma bayar 1.000. Sehingga kalau ada sisa itu kemarin itu ada sisanya sedikit uang. Mungkin kalau tiap Jumat itu ada sisa uang 7.000. Yang mau bayar 2.000 berarti anak 7. Karena tiap anak itu setor dansosnya itu 1.000 tiap anak. Jadi kalau 32 anak ya 32.000. Sedangkan ada 2 anak yang nggak mau bayar sama sekali. Jadi kalau misalnya selisih ada anak 7 yang bayar 2.000, berarti sisanya itu cuma 5.000 karena untuk menggenapi yang nggak mau bayar tadi. Tidak saya permasalahkan karena kalau dipermasalahkan ini menjadi sorotan LSM. Ya. Bapak Ibu memang kalau di sekolah itu ada ada dana bos, tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan yang banyak. Misalnya kebutuhan sapu itu dari paguyuban. Kalau sapunya sering rusak, maka kita sering minta paguyuban. Memang sering rusak, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian paguyuban itu kalau ada sisa nanti diteruskan saja ke kelas 8. Ke kelas 8 itu. Kemudian ada lagi di administrasi pramuka Bapak Ibu ya. Pramuka itu Bapak Ibu sudah sudah ada surat dari Bupati. Memang itu sah ya. Tetapi ada yang nggak mau gimana? Nggak bisa menerima kalau ini adalah formal ya. Memang itu sah penarikannya, ada yang nggak mau menerima, sehingga kami pernah mengalami kesulitan sehingga kami sudah mengalami itu sudah saya lupakan. Kemudian Bapak Ibu untuk kedisiplinan dalam masuk kelas itu Bapak Ibu. Untuk kedisiplinan masuk kelas itu paling tidak anak-anak berangkat dari rumah itu jam 6:30 atau jam 6:30. Karena apa? Karena kalau masuknya itu siang, maka anak-anak itu
nggak sempat untuk beli makanan, nggak sempat untuk jajan. Sehingga ketika waktunya ada pelajaran, anak-anak itu ke kantin. Ya mohon diperhatikan untuk masuk kelasnya itu jam 6:30 berangkatnya ya. Kalau bisa ya jam 6:45 sehingga ada kesempatan anak-anak untuk makan di kantin, barangkali ada anak-anak yang nggak sarapan itu biar ada waktu untuk jajan ke kantin. Karena sering kejadiannya itu anak-anak itu udah ngepres kemudian masuk kantin seolah-olah kantin itu adalah ruang kelas gitu. Sehingga kami itu pernah terjebak tuh ya, wah waktu ini Bu Sulim kayak enak ini wis anak-anak itu apa itu. Akhirnya saya ini ditegur sama Bu Yunis, saya itu sering ditegur sama Bu Yunis, sehingga saya itu ya diam saja, memang ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau masuk berangkat ke sekolah itu maksimal jam 6:30, kalau bisa ya jam 6, jam 6:15 itu bisa lebih baik. Anak-anak lebih nyantai makan di kantinnya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu belum lengkap masaknya ya, belum ada ikannya, bahwa anak-anak sudah berangkat, artinya anak-anak itu pasti makannya di kantin. Nah, itu saja Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, yang ditanyakan Bapak Ibu. Nanti ya gini Bu ya, ada bocorannya ini Bu. Bocorannya ini begini Bu ya, kalau di wali kelas 7D itu memang kewalahan Bu ya. Karena di sana dulu itu ada 2 LSM Bu ya, yang sering mendatangi sekolah kami, sehingga anak-anak mungkin terpengaruh sehingga sulit di dalam administrasi Bu. Sehingga saya ini Bu tidak sesuai karena karakter saya tidak sesuai, sehingga nanti bocorannya itu Bapak Ibu ya, di kelas 7 nanti diberi wali kelas yang siap nih, yang siap untuk mengelola itu semua gitu, Bapak Ibu ya. Nah itu saja Bapak Ibu bocorannya. Mungkin ada yang ditanyakan, kalau nggak ada yang ditanyakan begini Bu ya Bu, masuk dalam tamu sampai ini dulu dan nanti. Siapa lo wong iki nyekelan nekto, nek aku gak nyekelan nekto Pak. Soalnya kelas kan 2016 ke atas kan pulang jemput itu kan. Oh gantian. Pak Erwis dilakukan kan di jalan ini aja. Aku aja kecil ya. Pas opo pas pindah izin. Sini kan film bahasa kasar. Kapeknya enggak mau opo. Iku tahu kan. Kak sepiro sama niku. Yo. Wih, go hadiah ibuke. Kayak sapa iki? Kayak guru BK Mbak, ini kalau Pak bawa dia. Ada. Angel wis. Ngene iku wis. Kawaii. Wis nyandak ngono iku wis angel, Pak. Nggih. Oh, minta niku apa? Napa? Kembar kerja aksi nyata. Kembar kerja aksi Niku nyata. Jawa. Niku napa namanya? PTT ini lho, Bu. Aksi nyata niku. Napa namanya niku? Aksi apa? Kul praktekin lho, Bu. Nggih. Nuwun lho. P5 ta? Nggih, PMM. PMM. Yo, WA ta, Pak? Iya, Pak. Insyaallah. Kula saya ada yang ngejahaken niku. P5. P5. Langsung nang komputer. Boten komputernya Bu sing iki lho. Pelatihan mandiri. Oh, alah pelatihan mandiri ta. Oh, niki Alah. lanjut aksi nyata. Saya itu bukan ahlinya, siapa? Daripada aku pengen yo aku ya. Gak terus. Lah, minta itunya Bu. Apa?
PTT-nya aja nanti tak rubah. Kau no Pak. Ah, Kandarin. begitu. Sampean gak percaya ta? Aku iku asine iku Pak. Ya. Kapan menikah Pak? Ada tuh. Nang diundangi aku. Oke, bukan gitu pun. Iya. Kan masih tanggung jawab. Hanya tanggung jawab secara Tanggung jawab apa? sama keluarga. Oh, bulan. Ah, iya ya Pak. Iya. Oh, sampai niku hotelu mau kadang niku. Mau gak dipikir Pak. Wis dilakoni. Oh, gak dipikir ya, apa itu tak apa? Ya Pak, semua itu punya porsi masing-masing Pak. Ya kelihatannya saya nggak punya tanggung jawab. Ternyata ya ada tanggung jawab. Tapi ya nggak saya ceritakan. Sulit untuk diceritakan Pak. Aku Iya. sih bayar-bayar apa-apa. Kenyataannya seperti itu. Kalau nanti habis nonton dipanggil saat datang ke BK mah. Kalau untuk putra, Ya. Kalau Andika itu dipanggil apa enggak? Enggak ya. Andika kelas Ya sama. nggak usah bu, Nggak Andika usah. nggak masalah. Iya, Putra nggak mau. masalah. Iya. Jangan Dulu- maksudnya jangan yang biasa-biasa diangkat juga. Enggak. Enggak, ya pengen ikuti sampai 9 hari kan enggak biasa. Nah, kan waras kan sudah ya. Nek Java itu kan hanya pengaruh saja. Sebenarnya Rekan hati, ya pengaruh aja. Ya kata angkat kok kemarin. Nggih pun. Nggih. Tapi bukan kok niki mau. Nggih. Nggih. Nih Pak, Nanti ora gede. bingung ya apa? Kontone nggih. Nah iya gimana caranya? Kalau dimaklumi kok terus lho Pak. Heeh. Guru-guru ini sambatan deh ya. Nggih. Nanti gano arek Anaknya nggak masuk. putra. Ya ini ngene kok Pak. Intine kira-kira iki masuk ke 60% Ah, selama sekolah. nanti. Iya. Tadi ini kak, zamannya 10-100 yo. Semua sang boleh gak kuat. Walung boleh gak ada. 60% kira-kira Pak. Pagi-pagi mau ada pembagian rapot kenaikan kelas untuk SMP Negeri 2 Kudarejo. Pagi ini akan dilaksanakan segera. Wis puan ngene. Ini pekerjaan setiap pagi seorang YouTuber ya, seperti ini.